Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Palangkaraya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf terbagi menjadi 3, yaitu 1. Berdasarkan pola penalaran, 2. Sebagai ekspresi, dan 3. Berdasarkan urutan. Berdasarkan pola penalaran. Berdasarkan pola penalaran itu, pengelompokan paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama. Berdasarkan letak gagasan utama itu, paragraf dapat dibedakan atas paragraf deduktif, induktif, deduktif dan induktif, ineratif, dan penyebar. Itu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Dan yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu A. Diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendudukan gagasan utama. Dan B. Kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus. Yang selanjutnya adalah paragraf deduktif induktif atau campuran. Paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 kali pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat topik itu merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Selanjutnya adalah paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambah lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Ini adalah ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Berdasarkan gaya, ekspresi, atau pengungkapan. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gagasan untuk diungkapkan dengan berbagai gaya bergantung tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Gaya atau corak ekspresi meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Adapun perincian tiap-tiap gaya itu adalah sebagai berikut. Adalah paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan, untuk pengalaman hidup berdasarkan pengembangannya dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Yang kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesana indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Melalui pengesahan ini, pembaca seolah-olah berada di suatu tempat dan dapat melihat, mendengar, meraba, mencium, atau merasakan apa yang tertulis dalam paragraf tersebut. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Yang selanjutnya adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membuka pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuan dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Yang selanjutnya adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasa adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat,
penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Berdasarkan urutan, pada umumnya suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu 1 paragraf pembuka, 2 paragraf isi, dan 3 paragraf penutup. 1. Paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Berkaitan dengan itu, paragraf ini berfungsi memberitahu latar belakang, masalah, tujuan, dan anggapan dasar pengantar yang baik, dapat mengetuk hati dan memperoleh simpati, menggugah minat dan gairah orang lain untuk mengetahui lebih banyak. Yang selanjutnya adalah paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf itu, inilah inti pokok pikiran penulis dikemukakan. Jumlah paragraf isi sangat bergantung pada luas sempitnya cakupan informasi yang ingin disampaikan. Paragraf pengembang berfungsi menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan. Paragraf pengembang ini berfungsi 1. Menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, menjelaskan, atau menerangkan pokok pikiran. Yang kedua, menolak atau mendukung konsep yang berupa alasan, argumentasi, atau pembuktian, contoh, fakta, atau rincian. Yang terakhir adalah paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca secara umum. Fungsi paragraf penutup dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. 2. Paragraf ini meningkatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. 3. Paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru. Dan 4. Paragraf ini menyajikan simpulan. Ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.